Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji syukur kita kembali dipertemukan di dalam program Renungan Harian. Semoga kita baik-baik saja semuanya Bapak Ibu, dan siap bersama-sama menjalani kehidupan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus berperkara, menuntun dan menolong kita semuanya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan terus hadir menyertai kami, menolong dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Menolong kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami. Dan Tuhan tetap memperkenankan kami menikmati kehidupan ini dengan berbagai macam berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Menguatkan iman percaya kami dalam rupa-rupa kehidupan. Kami percaya Tuhan akan terus setia mendampingi kami dan memberkati kami semuanya. Saat ini kami merindukan-Mu, merindukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Perkenankan, izinkan kami, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan berfirman dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang berkuasa, dari yang maha kuasa. Sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon garharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbahnya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Firman Tuhan. Renungan kita, tema kita, bersikaplah seperti Bileam. Tumanan ko susi Bileam. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada orang
Mungkin kita termasuk sebagai orang Kristen yang lebih susah melihat orang yang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Susah lihat orang sukses, senang lihat orang susah. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta, kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Bilangan 23 ayat 25. Sekalipun dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati orang Israel, atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk sajak. Ayat 3 sampai 9a. Bahkan dalam ayat 9 bagian B, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, mengarah kepada orang Israel, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya moto gereja, menjadi berkat bagi semua. Itu moto gereja Toraja. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan menjadi sandungan, bukan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu, hidup adalah kesempatan, kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Puji Tuhan atas firman-Mu. Kembali Engkau perdengarkan kepada kami. Ajar hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami, perlengkapi kami untuk terus hidup menjadi berkat. Berbahagia melihat sesama kami hidup dalam kebahagiaan. Memberikan yang terbaik buat sukacita dan kebahagiaan orang lain. Mampukan tolong kami. Boleh kami nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami nyatakan dalam kehidupan bertetangga kami. Kehidupan yang lebih luas. Juga di dalam kehidupan berjemaat. Kiranya jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman. Kehadirannya menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan lah yang berperkara, menuntun, dan menolong kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, perjuangan mereka. Juga jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, Tuhan bukakan jalan. Yang bergumul, Tuhan juga kuatkan iman percaya kami, teguhkan iman pengharapan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami,
tugas dan pekerjaan tanggung jawab kami, segala upaya dan usaha jemaat-Mu. Tuhan memberkati, berkat-Mu tersedia dan boleh kami nikmati untuk juga menjadi berkat dalam hidup kami. Kami percaya juga ya Bapa di surga, jemaat-Mu yang hidup di dalam pergumulan karena sakit penyakit, sebagaimana yang dialami oleh cucu kekasih Bapak W.K. Randa Bunga, Arya yang dirawat di rumah sakit Eka Hospital, Nyonya Peter Tenda, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Penatua Propter Andi Lolo, Bapak Oni Eslak Burlawal, Saudari Mercy Samben, Saudari Teresia Samben, Bapak Yusuf El Samben, Nyonya Yohana Burah, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya C. Hadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen, Bapak Yohanes Gadi, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarda, Bapak Yohanes El Boko, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliana, Nyonya Erniati Tangaran, Bapak Yusuf Rante, dan mungkin masih banyak yang lain. Tuhan berkati mereka, pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka cita, keluarga Ibu Ges yang berduka karena kematian seorang ponakan terkasih, kuatkan dan hiburkan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dimanapun. Jemaat-Mu, pelayanan di Gereja Toraja Jemaat Rama, kiranya berjalan dengan baik. Pemerintah bangsa dan negara kami, pakai mereka selalu mampukan untuk melakukan tugas mereka demi kebaikan hidup banyak orang. Ampuni kami Tuhan, sambut, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai demikian renungan kita, terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.